Adapun acara selanjutnya yaitu tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh Sayyidil Habib Bakir bin Ali bin Yahya dari Jakarta. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan dari setiap yang kita ucapkan, yang kita haturkan kepada kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, pembawa hidayah kepada kita, pemberi syafaat untuk kita kelak nanti di hari kiamat, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib sulalatul tahirah, para ulama, pewaris Rasulullah, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus hadir bersama kita Al-Habib Hamid Ba'agil, Al-Habib Ali Al-Aidrus, dan para habaib yang lainnya, para sepuh yang mohon maaf saya tidak bisa sebut nama-namanya satu persatu. Kita doakan Allah beri panjang umur, sehat afiat, guru-guru kita semua dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Wabil khusus juga sahibul bait, ayahanda Bapak Rijal Al-Jailani, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat afiat, dan keluarga besar semua diberi panjang umur, sehat afiat. Terkhusus juga untuk pengantin, kedua pengantin yang berbahagia, mudah-mudahan dengan ungkapan syukur Allah tambahkan kebahagiaan di atas kebahagiaan untuk mereka. Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan mereka, kabulkan hajat-hajatnya. Allah berikan keturunan yang soleh solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan para hadirin hadirat yang luar biasa begitu antusias, mudah-mudahan semua yang hadir Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, berkah maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk bersama-sama dengan undangan sahibul bait akhina Arif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajatnya, dan hajat kita semua tidak lain dan tidak bukan adalah ungkapan syukur. Kalau kita biasa sebut namanya tasyakuran. Ungkapan syukur itu bisa didapati dari dua hal sebagaimana diajarkan oleh para ulama. Yang pertama li isda'in ni'mah, yang kedua li daf'in nigmah. Yang pertama, ungkapan syukur itu karena kita mendapat suatu nikmat. Nikmat karunia dari Allah, anugerah dari Allah, kita mengungkapkannya dengan ungkapan syukur. Dan Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang kedua li isda'in ni'mah, ketika lindaf'in nigmah, ketika kita dijauhi dari kesulitan, dari masalah, dari penyakit, dari problem. Ini juga ungkapan syukur. Ketika kita sembuh, kita sering mengadakan tasyakur. Alhamdulillah Allah kasih sehat, ya Allah kasih kesembuhan dari penyakit. Ini memang dianjurkan, dan dianjurkannya ungkapan syukur bisa dengan beberapa hal. Ada di antaranya yang disebutkan juga oleh para ulama ahli fikih dengan sujud syukur. Jadi boleh kita mengungkapin rasa syukur dengan sujud. Kayak pemain bola habis nendang gol masuk, dia suka sujud ya. Itu ungkapan syukur, cuma mungkin syaratnya aja kurang komplit ya. Ya kalau pemain bola kan pakai celananya pendek-pendek. Kalau sujud syukur itu kan bimanzilatis sholah, kedudukannya itu seperti sholat.
Jadi kalau mau sujud syukur juga harus ada wudhunya, harus menutup auratnya, harus menghadap kiblat. Kalau ini sujudnya ngadep gawang dia. Jadi agak salah sedikit aja, kurang sempurna. Ya, itu ungkapan syukur boleh. Allah kasih kita nikmat, kita sujud syukur pada Allah. Maka ada syarat-syaratnya. Di antaranya juga ungkapan syukur dengan tilawah, mengaji. Ada juga ungkapan syukur dengan kita berpuasa seperti yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi mengungkapkan rasa syukur atas kelahirannya, Nabi itu puasa setiap hari Senin dalam Sahih Muslim. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, limadza tasuma yaumal itsnin?" Wahai Rasulullah, mengapa kamu puasa hari Senin? Dijawab oleh Rasulullah, "Li'anna yaumal itsnin yaum fihi wulidtu." Karena hari Senin hari saya dilahirkan. Jadi boleh seperti ibu, mungkin anaknya lulus sekolah, ujiannya lulus, mengungkapkan syukur puasa. Ada yang misalkan kepengen anaknya selamat, dia puasa, boleh. Tidak ada hal yang menentang daripada syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Ada juga yang mengungkapkan syukur dengan sedekah, sebagaimana itu pun dianjurkan. Nah, malam hari ini kita mengungkapkan syukur dengan berzikir kepada Allah, bersalawat kepada kekasih Allah Nabi kita Muhammad SAW. Tidak lain dan tidak bukan kita mengharapkan keberkahan dari Nabi Muhammad, dan insya Allah kita mengharapkan syafaat dari Nabi kita Muhammad. Itu yang kita harapkan, hadirin hadirat. Kenapa kita kalau kumpul kita baca salawat sama Nabi, zikir, doa, minta supaya dapat syafaat Nabi. Karena nanti di hari kiamat kita semua tidak ada yang bisa menolong kita, menyenangkan kita, membantu kita kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin hadirat, hari kiamat itu hari yang genting. Hari kiamat itu hari penuh ketakutan. Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW juga sampaikan dalam hadisnya. Dalam Al-Quran disebutkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari saudara lari dari saudaranya. Hari kiamat tuh kita nggak mau ketemu. Sekarang kita bisa duduk dekatan. Nanti di hari kiamat kita mau sebelahan juga nggak akan mau kita sebelahan, duduk bersamaan, berjumpa, lari. Karena kita sadar diri punya salah, kita punya dosa. Takut kita. Anak tidak mau jumpa dengan orang tua, tahu pernah punya salah. Ibu, ayah tidak mau jumpa dengan anaknya karena tahu punya salah, punya dosa. Itu hari kiamat keadaan. Saking gentingnya hari kiamat, manusia itu pertama dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, semua dari manusia pertama sampai manusia terakhir. Semua berkumpul di padang mahsyar. Dengan panasnya terik matahari yang berada di atas kepala. Dalam riwayat satu dira itu dari ujung jari sampai ke siku. Ada orang tua kita dulu suka bilang 1 jengkal lebih dekat lagi. Ada yang menyebutkan tidak lebih dari 1 mil jaraknya matahari, begitu panas di hari kiamat. Sampai ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sendiri di hari kiamat. Sampai disebutkan tenggelam 70 dira. Keringatnya sendiri 70 dira, kurang lebih 50 meter, Pak. Tenggelam dengan keringatnya, itu manusia ketakutan, sadar punya dosa, punya kesalahan. Saat seperti itu siapa yang bisa menolong kita? Siapa yang bisa membantu kita? Harta demi Allah tidak bisa menolong kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari harta kita tidak bisa bantu kita. Yang kaya, kekayaannya tidak bisa bantu. Anak kita yang kita sayang, yang kita manja, yang kita bela, mereka tidak bisa membantu karena mereka tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk menolong kita, membantu kita hari kiamat. Bahkan kita manusia akan datang, para nabi, datang kita ke Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kami anak cucumu, keturunanmu, kami manusia nih, mintakan ampunan kepada Allah untuk kami. Kata Nabi Adam, tidak bisa. Hari ini kita semua masing-masing. Hari ini kita semua sendiri-sendiri. Hari ini Allah mengungkapkan kemarahannya, belum pernah seperti ini sebelumnya. Itu ucapan para nabi. Memang hari kiamat itu Allah luapkan semua kemarahannya. Makanya hadirin hadirat,
Kalau kita suka lihat ada bencana, ada musibah, orang suka bilang itu kemarahan Allah, Allah ungkapkan. Belum seberapa. Karena kalau Allah mau mengungkapkan kemarahannya, dunia dan seisinya hancur. Dunia dan seisinya hancur. Sampai Al-Imam Al-Haddad mengatakan walau lahumu bainal anami ladukdikatil ardu wal jibalu lirtikabil khati'ati. Kalau Allah sudah marah, tidak ada orang soleh, tidak ada orang mau ibadah, Allah tinggal tumpukan gunung dan buminya. Karena seisi di atas gunung, di atas bumi, orang-orang senang hanya bermaksiat pada Allah. Di saat seperti itu sampai Nabi Adam mengungkapkan, hari ini Allah ungkapkan kemarahannya, belum pernah seperti ini sebelumnya. Makanya hadirin hadirat, saya sampaikan jamaah semua yang hadir di sini, yang sering ikut pengajian, yang sering ikut majelis sama kiai kita, sama para habaib, beruntung. Kenapa Habib kok beruntung? Beruntung kita masih banyak yang mau memperingatkan kita, menasihati kita, mengingatkan kita, supaya kita mencari ampunan Allah, mencari ridha Allah. Sebab kalau kita tidak hadir dalam pengajian, tidak punya guru, tidak punya orang yang mendidik kita, kita semakin jauh. Bahkan mungkin tenggelam dalam dosa. Kalau kita punya guru, Masya Allah, guru kita ingatin, nak jangan lakuin dosa, nak. Jangan kamu melakukan dosa, diingatkan. Kita yang lupa diingatkan, yang salah dibenarkan, jalannya dituntun. Yang jatuh dibangkitkan, disemangatkan, yang jauh didekatkan kepada Allah. Barokahnya guru kita yang selalu menasihati kita, mengingatkan kita. Tapi mohon maaf saya sebut, kalau ada orang yang senang bermaksiat, dia tenggelam dalam dosa, semakin sering bermaksiat, semakin sering berdosa, seakan-akan dia makin tenggelam dalam dosa. Ketika dinasihati, itu pun tidak akan diterima. Dia tenggelam dalam dosa, makin tenggelam, makin tenggelam. Mohon maaf, yang seperti ini contohnya saya sebut, orang yang seperti ini Allah sudah tidak menginginkan kebaikan untuk dia. Dan nasihat pun tidak manfaat. Berapa kita katakan, nak jangan lakukan dosa. Dia malah balas, udah Habib jangan ngurusin saya, urus aja diri Habib sendiri, begitu. Ustadz Kiai jangan urusin saya, urus aja diri Ustadz sendiri, begitu. Tandanya apa? Nasihat pun sudah tidak bermanfaat. Allah sudah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Sebab kalau hamba Allah diinginkan kebaikan, Allah bakal tuntun dia. Mau duduk sama kiai, mau duduk sama ulama, mau dengerin, mau manut, mau dengerin nasihat, berarti Allah masih menginginkan kebaikan. Allah ingin memberikan pemahaman dalam agama untuk dia. Sehingga apa? Sehingga dia selamat. Supaya dia tidak tenggelam dalam dosa. Sebab orang yang tenggelam dalam dosa, kelak nanti Allah akan ungkapkan kemarahannya di hari kiamat. Mereka merasa nyaman, saya bermaksiat Habib, tapi Allah nggak siksa saya. Allah nggak kasih musibah, duit saya banyak, rezeki saya banyak. Istidraj yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk dia. Sehingga apa? Allah bakal ungkapkan bukan di dunia, nanti di akhirat. Allah luapkan kemarahannya. Nah di saat seperti itu siapa yang bisa nolongin kita? Hari kiamat siapa yang bisa bantu kita? Siapa yang bisa menolong kita? Artis, mohon maaf saya sebut, pemain bola yang kita idolakan, penyanyi-penyanyi Korea yang anak kita idolakan, atau penyanyi barat, demi Allah untuk diri mereka sendiri mereka tidak akan bisa menolong, apalagi untuk menolong kita di hari kiamat. Tapi hadirin hadirat, saya sebutkan satu-satunya yang akan menolong kita, yang akan merangkul kita, bahkan memanggil kita umatnya satu persatu, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tadi baca sholawat untuknya. Beliau yang akan panggil kita di hari kiamat. Ya Rob ummati, ya Rob ummati, ya Allah umat saya, ya Allah umat saya. Satu persatu kita dirangkul. Analaha, analaha. Ketika kita datang, ya Rasulullah, mintakan ampunan pada Allah buat saya. Rasulullah yang akan mengatakan analaha, saya untuknya. Itulah Nabi kita Muhammad. Yang bahkan bukan hanya di hari kiamat saja, semasa hidupnya Nabi tiap malam doakan kita. Sampai Nabi SAW kakinya bengkak sholat. Sampai Nabi punya sajadah basah dengan tetesan air mata. Tiap malam kita didoakan, ya Rob ummati, ya Rob ummati, ya Rob ummati, ya Allah umat saya, ya Allah umat saya, ya Allah umat saya. Tiap malam nama kita disebut oleh Nabi kita Muhammad. Sampai dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah, pernah Rasulullah lagi berdoa Pak Bu. Tiba-tiba Sayyidatuna Aisyah duduk di hadapan Rasulullah. Rasulullah doakan, Allahumma ghafir li Aisyah. Ya Allah ampunilah Aisyah, yang nampak, yang tidak nampak.
Maka Sayyidah Aisyah senyum, saking senyum senang didoakan oleh Nabi sampai bahasa kitanya ngeringkel jatuh kepalanya Sayyidah Aisyah itu ke paha Nabi begitu. Sampai Nabi tanya, hal asrarti ya Aisyah, hei Aisyah kamu senang gak saya doakan? Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah gimana saya gak senang? Saya didoakan dalam doamu ya Rasulullah, disebut nama saya dalam doamu ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Ketahuilah wahai Aisyah, sesungguhnya inilah doa yang setiap malam aku panjatkan untuk umatku, kata Rasulullah. Buat kita semua didoakan oleh Nabi. Sampai Nabi itu terus minta, nangis setiap malam. Sampai Allah perintahkan malaikat Jibril, ya Jibril is'al habibi Muhammad, tanya kekasihku Muhammad apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Sampai Allah turunkan firman-Nya, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan berikan semua yang kamu inginkan sampai kamu ridho, sampai kamu puas. Hadirin hadirat, pernah tahu apa kepuasan Nabi? Apa yang Nabi puas, apa yang Nabi ridho? Yang Nabi puas, Nabi ridho, saya dan semua yang hadir di sini. Apa ucapan Nabi? Ya Allah, saya tidak ridho kalau ada satu umat saya masuk dalam api neraka. Itu ridhonya Nabi. Itu puasnya Nabi. Berarti apa? Mohon maaf saya sebut. Kalau ada orang senang maksiat, mereka senang berbuat dosa, Rasulullah masih berharap mereka nanti selamat dari api neraka. Rasulullah masih berharap mereka nanti bisa masuk ke dalam surga. Sampai terus Nabi minta, terus Nabi mohon, sampai Allah perintahkan malaikat Jibril, sampaikan pada kekasihku Muhammad bahwa aku melarang para nabi masuk ke dalam surga sebelum Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Dan aku tidak mengizinkan umat-umat para nabi masuk ke dalam surga sebelum umat Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Jadi akan didahulukan dulu umat Nabi masuk ke surga sebelum umat-umat yang lainnya. Maknanya apa? Maknanya kalau ada satu umat Nabi yang masih nyangkut di mizan diperhitungkan, Nabi bakal tunggu dia supaya bisa masuk surga bersama Nabi kita Muhammad. Kalau ada satu umat Nabi nyangkut di sirat, Nabi bakal tunggu cintanya Nabi sama kita. Nabi bakal tunggu sampai bisa masuk surga bersama Nabi. Kalau ada satu umat Nabi yang masih di neraka, Nabi akan tunggu dia keluar dari neraka untuk bisa masuk surga bersama Nabi kita Muhammad. Shallu ala Nabi. Makanya kita berharap mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Karena apa Pak, Bu? Saya sebut nih anak-anak muda. Kita nanti di hari kiamat oleh Nabi bukan hanya sekedar dibela, tapi kita diberikan syafaat. Apa bedanya pembelaan dengan syafaat? Kalau pembelaan itu sifatnya pada kebenaran. Membela yang salah atau membela yang mungkar itu tidak dibenarkan. Tapi kalau syafaat beda. Yang salah, yang berdosa dimintakan ampunan untuknya, ini disebut syafaat. Dan jujur kita orang yang banyak dosa. Karung dosa. Kita seperti gunung dosa, banyak kekhilafan kita, kesalahan kita. Kalau bukan modal supaya kita dapat syafaat Nabi, apalagi modal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW akan memberikan itu. Akan mintakan ampunan untuk kita dari setiap dosa kita supaya kita selamat nanti. Makanya saya doakan semua yang hadir di sini panjang umur, sehat afiat. Semua yang hadir di sini Allah kasih rezeki yang melimpah. Bisa pergi haji, pergi umrah. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau bapak ibu pergi haji, pergi umroh, biasanya kalau orang perempuan itu ziarah makam Nabi dari belakang. Kalau orang laki ziarah makam Nabi lewat depan. Mungkin ada yang pernah pergi haji, pergi umroh, ziarah makam Nabi atau lewat raudhah habis sholat, keluar tuh dari pintu mihrab. Saya pesankan orang laki, mudah-mudahan saya doain panjang umur semua bisa berangkat haji umroh. Nanti kalau sampai di sana Pak, nih anak-anak muda, sampai di sana ingetin omongan saya. Ingat aja. Apa? Nanti kalau jalan tuh mau masuk ziarah makam Nabi, di pintu mihrab Nabi itu ada tulisannya. Sampai sekarang masih ada. Apa tulisannya? Tulisannya hebat. Ini hadisnya Nabi. Ini menunjukkan kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Apa kata Nabi? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku kata Nabi akan aku berikan bahkan untuk umatku yang melakukan dosa-dosa besar.
Hadirin hadirat, mereka yang sekarang senang dosa besar, mereka yang sekarang senang maksiat, mereka yang senang keburukan, mereka tidak sadar karena yang mampu menolong mereka, yang mampu memberi ampunan untuk mereka adalah syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita berharap mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal. Cuman hadirin hadirat, gimana kita mau dapat syafaat Nabi kalau kita nggak ngikutin Nabi, nggak kenal Nabi. Makanya adanya pengajian seperti ini tidak lain dan tidak bukan supaya kita kenal Nabi. Ayo ikuti Nabi, teladani Nabi. Bahasa saya, senangkan hati Nabi Muhammad. Nanti di hari kiamat kita semua disenangkan oleh Nabi Muhammad. Gimana Habib caranya nyenengin hati Nabi Muhammad? Pesan saya 3. Yang pertama, yang wajib jangan kita tinggalkan, kerjakan. Sholat 5 waktu jangan kita tinggalkan, itu modal utama kita. Sunnah untungnya, kalau modalnya nggak punya gimana mau dapat untung? Sholat 5 waktu kita pegang, sesibuk-sibuknya kita, sebanyak-banyaknya kerjaan kita, sebanyak-banyaknya urusan kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu kita. Yang pertama juga di antara kewajiban yang jangan sampai kita tinggalkan, patuh kita, bakti kita sama kedua orang tua. Cintai orang tua kita, sayangi kedua orang tua kita. Juga perempuan cinta sama suaminya, patuh dan bakti. Kalau kita sholat 5 waktu dengan baik dan benar, insya Allah kita termasuk umat Nabi yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau anak-anak hormat pada orang tua, patuh, bakti, sayang, tidak melawan orang tua, insya Allah termasuk anak-anak yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Kalau istri hormat pada suami, patuh pada suami, berbakti pada suami, menjaga amanahnya, menjaga kehormatannya, maka insya Allah termasuk perempuan-perempuan yang menyenangkan hati Rasulullah. Mohon maaf saya sebut, bukan yang joget di media sosial, bukan. Bukan yang pamer auratnya, bukan. Ini bukan orang yang menyenangkan hati Nabi Muhammad. Justru saya katakan orang yang seperti ini menyedihkan hati Rasulullah. Buat Rasulullah sedih. Kalau kita, anak-anak kita atau keluarga kita, perempuan di sekeliling kita yang mereka memamerkan auratnya atau joget-joget di media sosialnya. Yang kedua, pesan saya, yang haram tinggalkan. Yang dosa jangan kita lakukan. Yang dosa kita jauhkan. Yang Nabi tidak suka, Nabi tidak ridho, jangan kita senangkan. Jangan kita senang sama yang namanya dosa. Saya mohon maaf, seringkali saya lihat banyak orang buat yang halal dipersulit, yang haram dipermudah. Apalagi di tempat saya, di sini di Semarang insya Allah nggak ada. Di tempat saya banyak Pak. Di Jakarta Masya Allah, banyak orang laki datang ke rumah orang perempuan. Pak, saya mau melamar anak bapak, saya mau nyari ridho Allah, saya pengen menikahkannya. Kata bapaknya, memang kamu udah punya apa? Gitu. Buat yang halal dipersulit. Tapi mohon maaf, banyak anak muda datang ke rumah. Anak perempuan bilang sama bapaknya, Pak, saya pengen ngajak siapa misalkan, si Siti jalan-jalan Pak. Mau jalan-jalan ke mall, bapaknya disogok pakai martabak 1 loyang, mau aja lagi. Betul ya Pak? Ya mohon maaf, saya sampaikan kalau kita membiarkan anak perempuan kita jalan dengan bukan mahramnya, bukan halalnya, berarti kita sama saja mendorong anak perempuan kita masuk dalam api neraka. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita. Yang namanya orang laki kalau sudah betul-betul tulus, itu jangan ditolak Pak. Jangan kita lihat dari segi hartanya, segi kemampuannya, segi miliknya, jangan. Kita mudahkan. Saya punya ayah, almarhum ayah saya anak perempuannya banyak. Tapi setiap ada orang laki datang melamar, saya punya kakak, ayah saya nggak tanya, kamu kerja di mana, kamu sudah punya uang berapa, kamu rumahnya di mana, sudah punya rumah sendiri atau belum. Nggak ditanya seperti itu Pak. Tapi apa? Ayah saya cuma ajak ngobrol, datang pagi jam 10, diajak bicara sampai sore. Ayah saya cuma mau lihat ini anak laki sholat apa enggak. Kan lewatin waktu zuhur, ada waktu asar. Cuma pakai kodenya begitu.
Oh izin saya mau sholat, kata ayah saya. Selesai sore dilihat anaknya sholat, langsung ayah saya bilang, ayo kapan mau menikahnya, nggak dipersulit. Dulu Siti Fatimah radhiyallahu taala anha itu dilamar oleh Sayyidina Ali, nggak pakai dipersulit sama Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu punya apa untuk dijadikan mahar? Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, saya cuma punya baju tameng perang. Kata Rasulullah, ya sudah, itu kita jual, kita jadikan mahar untuk pernikahanmu dengan putriku. Gimana nggak romantisnya Sayyidina Ali? Luar biasa, kita nggak dapetin suami romantis seperti Sayyidina Ali. Zaman sekarang mah pacarannya romantis, tapi kalau udah nikah berantem terus. Orang sekarang begitu Pak. Makanya saya pesan yang haram dijauhkan. Ini saya lihat ya, mohon maaf, yang ngaji banyak, Masya Allah. Ini kurang lebih jumlahnya ada 3.000 orang. Kurang lebih Pak. Saya bilangnya kurang lebih, ya kurangnya lebih banyak maksudnya. Di sini ada 1.000, di sana ada 1.000, di samping tuh Masya Allah ada 1.000. Ya, tapi mohon maaf saya sebut yang ngaji banyak ya. Saya minggu kemarin malam minggu atau malam Ahad itu keliling Jakarta, ada berapa acara. Saya naik mobil jalan, saya liatin Masya Allah anak-anak muda zaman sekarang malam minggu berdua. Memang sih berdua doang, tapi berdua. Itu kalau dikumpulin demi Allah lebih banyak daripada yang hadir ngaji. Orang kita senang sama dosa. Orang kita senang sama kemaksiatan. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan anak-anak kita semuanya. Yang ketiga, pesan saya hadirin hadirat, sunnah Nabi kita hidupkan. Senengin hati Nabi, ayo kita hidupin sunnah Nabi. Jujur kita jauh dari sunnah Nabi, jauh, sangat jauh. Kadang-kadang kita taunya sunnah Nabi cuma malam Jumat doang. Padahal malam Jumat itu banyak, baca kahfi sunnah Nabi, sedekah sunnah Nabi, banyak di malam Jumat. Sunnah Nabi yang lain banyak kita luput, banyak kita jauh. Makanya adanya pengajian seperti ini tujuannya apa? Linasir binuri siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita bisa berjalan di tengah-tengah cahayanya Rasulullah. Mau tidak kita hidup kita, jalan kita dikasih cahaya oleh Rasulullah. Pak Bu, mohon maaf. Ulama, kiai, guru kita, para habaib ini ngasih pelita buat kita. Ayo lewat sini. Ini jalannya Rasulullah. Jangan nyari jalan yang lain. Kayak pesawat mau landing. Pesawat mau landing itu pasti lihat landasannya dulu. Kalau landasannya ada lampu, dia mau turun Pak. Kalau landasannya nggak ada lampu, dia nggak mau turun. Saya pernah ke Samarinda, tujuannya Samarinda. Tapi karena pesawatnya delay, kesorean sampai gelap, itu bandara Samarinda saat itu belum ada lampu. Jadi dioper harus lewat Balikpapan. Balikpapan Samarinda itu 3 jam perjalanan darat. Kenapa kok pilotnya nggak mau turun di Samarinda? Karena bandara Samarinda saat itu belum ada lampu landasan, sehingga apa? Pilotnya nggak berani menurunkan pesawat, menjaga keselamatan para penumpang. Sama seperti petunjuknya Rasulullah. Rasulullah itu bagaikan pilot kita. Mau selamat, ayo kita ikut Rasulullah. Kita tinggal numpang dan percaya pada Rasulullah. Percaya pada jalan Rasulullah, percaya pada ajaran Rasulullah, insya Allah kita akan dibawa oleh Rasulullah selamat dunia dan akhirat. Makanya hidupkan yang simple aja, yang mudah-mudah sunnah Nabi kita hidupkan. Apa? Masuk rumah kaki kanan, masuk musola, masuk masjid kaki kanan. Banyak orang kita suka lupa. Ya, kalau kemarin saya lihat waktu corona rame, musola dicoret. Sholat di sini ya pakai garis. Boleh Pak, sekarang bikinin gambar, tempel, gambar telapak kaki kanan, mau masuk musola ada telapak kaki kanan. Jadi orang setiap mau masuk, wah kaki kanan nih bener ya lewatnya begini. Asal jangan masuknya lompat aja Pak. Jangan, masuknya kaki kanan. Ini kita menuntun orang supaya melakukan sunnah Nabi. Insya Allah yang masangnya juga dapat pahala. Tapi jangan cuma masang aja, dianya nggak masuk pakai kaki kanan. Ya, nyuruh orang tapi dia nggak ngamalin, itu masalah. Ya, artinya menuntun. Masuk kamar mandi kaki kiri, pakai sendal. Padahal zaman Nabi belum ada ubin loh. Tapi Nabi sudah ngajarin kita kebersihan. Mau makan cuci tangan, selepas makan cuci tangan. Sebelum ada corona Pak, Nabi sudah ajarin kita. Sunnah Nabi ini kita hidupkan. Insya Allah hidup kita barokah. Di lain sisi kita dapat cintanya Allah. Di lain sisi kita menyenangkan hati Rasulullah SAW. Di antaranya pesan saya,
sholat Jumat untuk kaum laki-laki, jangan lupa Jumatan putih-putih Pak. Ya anak-anak muda, Jumatan putih-putih sunnah Nabi. Kalau sholat lain silakan warna. Ya, ini banyak orang meninggalkan sunnah Nabi SAW waktu sholat Jumat. Mungkin kurang tahu atau belum tahu, tapi ayo kita hidupkan. Sunnah Nabi sholat Jumat putih-putih. Kalau sholat 5 waktu nggak apa-apa warna-warni, merah kuning hijau juga nggak apa-apa. Kayak lampu merah boleh. Tapi khusus sholat Jumat putih-putih. Kadang Masya Allah ada bapak-bapak sholat Jumat pakai bajunya menor-menor kayak ibu-ibu pengajian. Anak muda sholat Jumat pakai baju gambar tengkorak Pak. Yang sholat di belakangnya kakek-kakek pas takbir lompat dia. Lihat gambar tengkorak. Coba yuk kita hidupkan. Kalau perlu pakai gamis. Pakai gamis Habib, iya. Gamis kan pakaian ustadz, pakaian kiai, pakaian habaib. Mohon maaf, ada sebagian orang sentimen bilang gamis itu pakaian orang Arab. Mohon maaf, saya jawab, gamis itu orang Arab, para habaib, para kiai semua mengikuti Nabi Muhammad. Dalam riwayat Ummu Salamah al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan, ahabbu thiyab inda Rasulillah al-qamis. Baju paling disenengin sama Rasulullah itu gamis. Rasulullah seneng pakai gamis, kenapa kita nggak mau pakai gamis? Pakai gamis Pak. Coba kalau pakai gamis gantengnya nambah pasti. Lihat tuh Masya Allah guru-guru kita yang pada pakai gamis gantengnya nambah. Saya juga pakai gamis ganteng saya nambah. Betul ya Pak ya? Pakai nggak apa-apa. Saya kemana-mana pakai gamis, ke mall pakai gamis nggak malu saya. Walaupun orang-orang di mall ngeliatin, wah manusia planet dari mana? Saya bilang masa bodoh. Kenapa kita mesti peduli? Sedangkan kita sedang mengamalkan pakaian Rasulullah. Dan mohon maaf saya sebut ya, mohon maaf. Mungkin ungkapan saya terlalu kasar. Kalau bukan kita umat Rasulullah yang mau pakai pakaian Rasulullah siapa lagi? Kalau bukan kita. Makanya Bu, siapin suami. Kalau sholat Jumat pakai putih-putih. Gak ada gamis, ya udah baju takwa putih, koko putih, sarung putih. Beliin Bu BHS. Amin. Ya kalau saya bilang ibu beliin BHS berarti saya doain ibu-ibu duitnya banyak semua. Nggak ada Bib, ya udah pakai sarung apa aja putih-putih. Ya, apa aja terserah lah. Ya nanti saya dianggap iklan di sini ya. Kalau saya sebutin semuanya. Nggak ada Habib, ya udah baju takwanya putih. Nggak ada, ya udah pecinya putih. Nggak ada juga ya udah giginya putih dah. Jangan nggak sama sekali, sunnah Nabi kita hidupkan. Saya punya guru Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau Masya Allah Pak Bu, saya kemarin dikirimin foto beliau. Saking cinta sama Nabi, itu sholat Jumatnya beliau kemarin semua serba putih. Sarungnya putih, kaosnya putih, gamisnya putih, jubahnya putih. Gak cukup sampai di situ, syalnya putih. Pecinya putih, sorban imamahnya putih. Gak cukup sampai di situ, mohon maaf, sendalnya putih, tongkatnya putih, cincinnya putih. Ingin mengamalkan sunnahnya Nabi kita Muhammad. Makanya saya ajak, ayo hidupkan sunnah Nabi, kita praktekkan. Kita pakai putih-putih sholat Jumat. Yang kedua sunnah Nabi terakhir yang banyak orang tinggalkan. Ini banyak orang tinggalkan. Apa? Sunnah siwak, banyak sekali. Termasuk kata Imam Muhammad bin Ali al-Idrus, imam di Masjid Segaf di waktunya. Beliau mengatakan ihya sunanul mahjurah, menghidupkan sunnah yang banyak orang tinggalkan. Kayu siwak ini banyak orang tahu cuman odol aja siwak. Padahal siwak ini sunnah Nabi. Nabi hampir tidak pernah meninggalkan kayu siwak. Sampai Nabi bilang laula asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli shalah wa fi riwayah inda kulli wudu. Kalau tidak memberatkan umat kata Nabi, akan kuperintahkan umat pakai siwak sebelum sholat, dalam riwayat sebelum wudu. Nabi enak banget Pak bilang sama kita kalau tidak memberatkan. Kayak orang tua kita ngomong, nah kalau tidak keberatan tolong antar ini. Nabi bilang kalau tidak keberatan jangan lupa pakai siwak sebelum sholat. Ini tidak jadi wajib tapi jadi sunnah. Tapi Nabi sangat memperhatikannya. Makanya ayo kita hidupkan. Saya bilang ini sunnah yang banyak ditinggalkan. Boleh nggak saya ngecek? Kan kita ngaji ya, ini mah ngecek aja Pak. Coba dari jamaah yang hadir, saya pengen lihat ada nggak dari jamaah yang hadir bawa siwak, tunjuk tangan. 1 ada alhamdulillah, 2 alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ada 2. Kalau nggak ada saya ngambek di sini. Ya kita maulid tapi sunnah Nabi kita tinggalin. Ya ini mah contoh ngaji aja Pak.
Saya cuman mau ngecek aja. Coba yang bawa handphone tunjuk tangan. Enggak tunjuk tangan, saya doain handphonenya hilang Pak. Bercanda ya. Bercanda, enggak mungkin saya doain hilang. Tapi intinya apa? Saya sebut, mohon maaf. Intinya kita handphone ratusan ribu sampai jutaan punya. Siwak 5.000 Pak Bu. Paling mahal 20.000. Demi Allah saya sebutkan, handphone belum tentu menyelamatkan kita di hari kiamat. Tapi siwak bisa menolong kita di hari kiamat. Sampai Nabi bersabda, rakaatani bisiwak khairu min sab'ina rakaah bighairi siwak. 2 rakaat salat kita pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tadi kita salat isya, bagaikan kita salat 70 rakaat kali 2 aja berapa? 140 rakaat. Kalau kita pakai siwak. Jangan sampai kita salat nggak pakai siwak, kita kehilangan banyak pahala yang Allah berikan. Makanya saya tanya, kira-kira yang hadir di sini mau nggak pakai siwak? Mau nggak pengajiannya, tasyakurannya diingat sampai hari kiamat? Ya mau, nih nggak setiap tahun kan gini. Saya juga jujur Pak, saya baru pertama kali ini masuk kota Semarang, baru pertama kali saya. Biasanya melewat aja, dari dulu dari kecil ikut ayah saya ke Jawa Timur lewat aja. Tapi baru kali ini wasilahnya, kita nggak tahu Allah yang kumpulin kita. Saya kepengen pengajian kayak begini diingat sampai hari kiamat, mau? Mau kita yang hadir di sini diingat sama Rasulullah nanti waktu Rasulullah memberikan syafaat? Ayo kita pakai siwak. Paling 5.000, 20.000 Pak. Oh Beb, nggak ada di kampung yang jual, iya beli online juga bisa. 5.000, ibu-ibu peniti aja beli online. Masa kita siwak nggak bisa beli? Siwak kita pakai setiap mau sholat. Sampai keistimewaan siwak disebutkan. Orang yang rajin pakai siwak dalam kitab Fatawa Bughiyah al-Mustarsyidin al-Imam al-Habib Abdurrahman Masyhur. Orang yang rajin pakai siwak itu pertama diputihkan giginya, dikuatkan giginya, difasihkan lisannya, dikuatkan matanya, dijauhkan dari penyakit mah, dijauhkan dari penyakit bongkok di masa tuanya, yang hebat lagi dimudahkan saat sakaratul mautnya. Dan yang paling hebat lagi dimudahkan mengucapkan kalimat syahadat indal maut ketika dia meninggal dunia. Siapa yang mau meninggal husnul khatimah jangan pernah lepas siwak. Sampai Nabi bersabda as-siwak mardatun lirrab, siwak ada ridhonya Allah, maskhatatun di syaitan, dibenci sama syaitan. Syaitan tuh nggak suka kita pakai siwak. Makanya sering ada orang beli siwak sampai rumah lupa siwaknya di mana. Saya sebut itu diumpetin sama setan. Karena setan nggak suka. Sampai mohon maaf, guru saya ngajarin kalau ada orang kesetanan, bahasa orang Semarangnya kerasukan atau kesurupan. Suka lihat ada orang kesurupan. Ya. Sama ustadznya di ngajiin, setannya belum keluar Pak. Di ngajiin sama ustadznya setannya belum. Kadang-kadang setan sama ustadz pinteran setannya. Ustadznya baca ayat kursi, setannya baca yasin. Oh hebat ini setannya. Saya punya guru ngajarin ambil siwak. Tapi syaratnya siwak yang udah dipakai. Todongin aja ke mulutnya. Jangan dimasukin, ditodongin Pak. Insya Allah setannya keluar. Karena maskhatatun li syaitan. Kata Nabi dibenci sama syaitan. Syaitan gak suka kita pakai siwak. Makanya saya nggak pernah ngelihat orang yang rajin pakai siwak kesetanan, belum pernah lihat saya. Makanya saya pesankan ayo pakai siwak. Kemarin ini malam Sabtu ya, malam Sabtu kemarin Pak, pas saya hadir acara di salah satu tempat di Jakarta. Saya hadir di musola, panggungnya di sini, saya di sana misalkan musola, samping musola tuh ada anak perempuan kesurupan, kesetanan. Saya godain di depan saya, kayaknya di belakang ada yang kesurupan. Enggak Bib. Dia mungkin lagi khusyuk ngajinya. Saya bilang enggak, itu suara orang kesurupan. Saya tahu, saya bilang. Itu suara orang kesetanan. Kata saya gini, coba dah ngajiin. Akhirnya pergi semua ngajiin, katanya belum keluar-keluar. Saya bilang gampang dah. Saya lihat orang ini yang di depan saya punya siwak. Saya bilang ambil siwak ente. Pergi ke dia, todongin aja ke mulutnya. Mungkin dia salah dengar Pak. Dipikirnya saya suruh dia masukin ke mulutnya. Saya bilangnya cuma ditodongin aja ke mulutnya. Pergi ini anak muda depan saya ke belakang, langsung ditodongin ke mulutnya ini orang anak perempuan yang kesetanan. Gak lama diem, balik dia ke saya. Saya tanya gimana, udah diem, udah Beb, kayaknya udah pingsan dia, udah keluar setannya kata dia gitu. Oh. Gak lama dapat berapa menit, ini yang perempuan di belakang uwe begitu. Saya bilang kenapa ini? Saya tanya ente tadi, saya bilangnya ente tadi nodongin siwak apa masukin? Saya masukin Bib ke mulutnya kata dia. Saya bilang siwak ente gak dicuci sebulan kayaknya. Jadi dia uwe di belakang katanya.
Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua bisa mengamalkan sunnah Nabi, bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan keberkahan pengajian malam hari ini Allah angkat setiap musibah dari negeri kita. Allah angkat setiap bala, virus, penyakit. Amin. Allah jaga guru-guru kita. Al-Habib Umar Al-Mutahhar dijaga oleh Allah, diberi kesehatan, keafiatan. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ala man wasalahu nasallahu ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahil Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.